mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok akan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang kau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Surya kan terus ada. Surya kan terus Shalom. Yo, shalom. Shalom, shalom. Hey. Kembali lagi ya di kami, Channel YouTube kita. yaitu Yes, Get Get. Action. Oke, sekarang kita akan melanjutkan topik Ya, perbincangan kita. topik yang sebelumnya. Iya, yang sebelumnya. Sebelumnya, jadi kalau kalian yang belum nonton betul video sekali. kita yang sebelumnya, boleh lihat di Channel YouTube. ya di YouTube kita Yes. ada videonya. Kalian boleh lihat. Di sebelum- Temanya itu look up. Look up. Look up. Jadi kita akan membahas tentang look up. Yes. Apa sih look up itu? Karena kan kalau sekarang itu zamannya PSBB, Ya. lockdown, Lockdown. Yeah. lockdown, Lockdown. don't lockdown, must be look up. Apaan sih garing? Gak tahu deh. Meskipun lockdown, tetapi kita harus tetap look Look up. up, yo. Look up. Nah, kalian teman-teman sekarang pasti bingung kan, apa sih itu look up? Nah, untuk itu kami sekalian di sini kita akan panggilkan ketua pemuda kita, yaitu Kak Andre. Kak Andre, Bang Ayo. Andre, Bang Andre, Bang Kak Andre Andre, atau Kak Andre? Mas Andre. Ya terserah nanti kalian mau manggilnya. Hey. Hai Kak Andre. Hai Kak Andre. Luar
Luar biasa. Shalom, shalom. Jaga jarak, jaga jarak. Iya. Jaga jarak gimana ya jaga jaraknya? Haleluya. Puji Tuhan kita boleh berkumpul bersama-sama. Amin. Haleluya. Pendeta ya, omongannya pendeta banget. Iya. Jangan tegang-tegang gitu dong. Iya, iya. Santai ya, santai ya. Oke, oke. Padahal aku yang tegang. Kita mau ngapain ini sekarang ya? Woi jalan-jalan. Oh. Jangan dong. Gak boleh Gimana? jalan-jalan. Oh iya. Sekarang kita Lagi- lagi Besan lockdown mantan. dulu. Lagi social distancing. Oke. Jalan-jalan. Di rumah aja, hashtag di rumah aja. Nah Iya, betul. iya. Sembari kita di rumah aja nih, biar kita lebih hangat lagi. Heeh. Kita mau lebih dalam lagi nih. Heeh. Karena topik sebelumnya kita udah berbicara tentang look Iya, up. betul, Nah betul. sekarang kita akan mendalami lagi tentang look up. Apa sih Look itu? up. Iya, betul, betul. Minggu lalu kita sudah ini ya, sudah bicara mengenai look up ya. Yap. Kita sudah sama-sama belajar bersama ketika kita dalam kondisi yang seperti ini, kita masih tetap, Alkitab berkata kayak kemarin kita sudah sampaikan, tetap melihat ke atas, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap percaya pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Teman-teman percaya pertolongan Tuhan pada dong. saat ini. Amin. 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 Percaya. Tetap look up, bukan look down di saat lockdown. Haleluya. Yoi bro. Mantap sekali ya kata-kata indah. Iya, betul-betul ya. Sebagai motivasi bagi kita nih. Oke. Kata Mutiara. Boleh nanti tolong editor diedit tuh. Masukkan di IG kita ya. Kamera. Oke, iya. Gimana? Kita akan ini ya, kita akan sharing dulu ya. Kita akan Jadi masuk. kita akan Mas, sebelum sharing, gimana? refresh dong dari episode yang kemarin. Heeh. Oh iya Dari nih. topik yang Topik kemarin Kita ya. penasaran kemarin, juga nih semua. video yang kemarin. Oke. Biar gak lupa, Iya. biar fresh. Beberapa waktu lalu kita berbicara mengenai look up ya. Siapa itu orangnya yang kita sedang bahas yaitu Ishak. Ya. Pada saat kelaparan Tuhan bilang kepada Ishak untuk tidak pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan suruh Ishak pergi ke suatu tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Alkitab berkata Ishak di sana akan menabur tapi tidak akan dengan jerih payahnya mengambil air dari sungai Nil kemudian dia harus mengairi apa yang dia sudah tabur tetapi dia hanya menantikan air yang turun dari hujan dan Tuhan sendiri yang akan memberkati apa yang dia sudah tabur. Dan apa yang dilakukan Ishak hanya melihat ke atas dan bergantung kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa dia lakukan hanya percaya dan menantikan kebaikan Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa Ishak diberkati 100 kali lipat. Amin. Ya, Wow. pada saat kelaparan, nah ini jelas sekali pada saat itu adalah kelaparan ya. Pada saat ini mungkin kita sedang lockdown, tapi kita juga belajar sekalipun lockdown, sekalipun masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tetap lihat ke atas ya, bergantung Wow. kepada Tuhan. Amin, teman-teman. Mantap Yang sekali. di rumah tetap percaya ya, tetap look up. Dan hari ini kita akan terus belajar nih look up bagian yang kedua. Sudah nggak sabar? Udah gak sabar banget dong. Iya, iya. Jadi begini, kita hari ini akan berbicara tentang look up bagian yang kedua, yaitu kita akan lihat di dalam Perjanjian Lama ada sebuah kisah, yaitu kisah di mana yang sangat populer sekali yang kita sudah dengar, sudah bahas, yaitu bagaimana bangsa Israel disertai di padang gurun. Ya, di padang gurun bangsa Israel mengalami sesuatu hal yang tidak biasa. Sampai berapa tahun kurang lebih ada yang tahu? Berapa tahun bangsa Israel? 1000. Berapa ya? Kayaknya lama banget itu. Iya. Belum lahir nih, Bang. 2000. Lama puluhan tahun ya, tapi kita melihat di sana bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana bangsa Israel mengalami pertolongan di pertolongan, sekalipun bangsa Israel ada di padang gurun. Siapa yang di sini mau ada di padang gurun, hidup di padang gurun? Di padang gurun itu tidak ada mall, di padang gurun Wah, tidak ada warung, kita keluar tidak ada dikit aja warung. udah kepanasan. Iya, tapi kita harus tahu yang Alkitab katakan bahwa selain bangsa Israel ada di padang gurun, bangsa Israel disertai Tuhan. Bukti penyertaan Tuhan apa? Ada yang tahu? Teman-teman? Tiang awan. Iya, tiang awan, tiang api adalah bukti penyertaan Tuhan di padang gurun buat bangsa Israel. Ketika bangsa Israel di malam hari ada tiang api, kemudian di siang hari ada tiang awan. Dan ini adalah penyertaan Tuhan. Tiang awan, tiang api itu ada di atas. Ya, ada di atas. Jadi setiap saat bangsa Israel itu harus lihat ke atas. Oh, kalau tiang awannya berjalan, bangsa Israel harus ikut juga mengikuti
tiang awan itu. Kemudian tiang api juga begitu. Kalau tiang apinya lagi berjalan, bangsa Israel harus berjalan. Pada waktu tiang api atau tiang awannya berhenti, bangsa Israel harus berhenti. Di mana tiang api, tiang awan itu berhenti. Jadi kita belajar di sini apa? Tetap bangsa Israel akan tetap melihat, ya, melihat siapa yang menuntun dia. Yaitu tiang awan, tiang api, ini gambaran dari penyertaan Tuhan. Ya. Apa yang mereka dapatkan di padang gurun? Mereka tidak melakukan apa-apa, jadi makanan mereka, persediaan segala sesuatu Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang pelihara. Nah, kalau kita bisa bayangkan saat ini, siapa yang mau bisa tinggal di padang gurun? Tidak ada yang mau. Kalau padang gurun ini berbicara mengenai situasi tempat yang mustahil kita bisa dapatkan sesuatu. Yang sekarang mustahil kita dapatkan sesuatu mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha. Kalau waktu-waktu sekarang ini kita mau dapatkan sesuatu dari usaha kita ya gimana? kurang kita mungkin kurang mungkin ya kita mendapatkan sesuatu karena sekarang situasinya seperti ini, pandemi sedang semuanya banyak yang toko-toko tutup, kemudian perusahaan-perusahaan memberhentikan karyawannya, dan ini adalah bukti bahwa mustahil kita bergantung kepada yang ada dalam dunia. Tapi kita belajar malam ini, look up, tetap belajar seperti ya Alkitab katakan, melihat penyertaan Tuhan, tetap percaya penyertaan Tuhan. Apakah bangsa Israel di padang gurun tidak mengalami masalah? Banyak Contohnya apa? Masalahnya apa? Nggak bisa pesan Grab. Sponsor. Sensor. Oh iya. Apa? Online. Nggak pesan apa? Nggak bisa ngapain lagi? Bangsa Israel pada saat di padang gurun nggak bisa apa? Apa yang bisa dilakukan? Nggak ada kan? Mancing di mana? Nggak ada. Mendapatkan ikan dari mana kan di padang gurun? Jadi mereka hanya percaya, berharap kepada Tuhan. Alkitab pun berkata sampai mereka bersungut-sungut karena tidak ada air, ya kan? Tidak ada air. Kemudian mereka minta daging, minta ini dan itu. Sekalipun banyak masalah, tetapi kadang-kala bangsa Israel ini mereka lupa bahwa Tuhan menyertai, ya kan? Inilah yang kadang kita lupakan pada saat ini, pada saat pandemi atau pada saat ada masalah, kesulitan, yang kita lupa penyertaan Tuhan. Padahal segala yang baik itu ada di atas sana. Segala sesuatu yang tak terbatas ada di atas. Kita hanya, ya istilahnya kita hanya melihat ke atas, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ya, itu saja. Malam ini kita belajar tiang awan, tiang api, ingat tiang awan, tiang api, ingat penyertaan Tuhan. Ada tiang awan, tiang api juga dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu. Amin? Amin. Nah itu dia. Look up. Bukan look down di saat lockdown. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Miss. Semangat banget. Gimana? Ada pertanyaan mungkin? Ada sesuatu mungkin Judith. hal? Gini Gimana? nih Kak Andre. Gimana? Ini kan tadi udah bahas nih masalah look up nih ya. Nah. Kita sharing sedikit. Ya. Aku mau nanya dong Kak Andre, saya mau nanya nih. Ya. Sekarang kita udah look up, sudah berusaha untuk look up, lihat ke atas. Tapi di saat kita look up tuh kayak usaha kita untuk look up tuh selalu gagal. Misalnya kita berdoa tapi kayak nggak didengar gitu. Itu kayak gimana ya jadinya? Pasti banyak nih teman-teman kita di luar situ ngerasa kayak, duh kita tuh udah berdoa, udah look up tapi kayak nggak dijawab gitu. Kayak sia-sia gitu ya. Iya jadi. kayak sia-sia gitu Apalagi jatuhnya. Iya ya, Saat kita kayak sudah look up, ya kan? Kita mungkin setiap saat, bahkan sebelum kita sharing ini, sebelumnya kita sudah percaya mengandalkan Tuhan, itu pasti Tuhan tolong. Tapi sampai sekarang belum terjadi apa-apa begitu ya. Nah ini yang perlu kita tahu bahwa mungkin sampai sekarang kita percaya nih, tetap percaya kepada Tuhan, tapi tidak terjadi apa-apa. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Terus apa yang kita lakukan? Begitu ya? Apa yang kita lakukan? Saya cuma mau bilang, ya terus tetap percaya. Terus tetap percaya, sekalipun tidak terjadi apa-apa sepertinya dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah dalam Alkitab, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia bilang begini, dan mereka ini disuruhkan untuk Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas yang dia buat. Tetapi mereka menolak dan akhirnya mereka harus masuk ke dalam perapian yang menyala. Tapi dia bilang begini mereka, Tuhan yang kusembah akan menyelamatkan aku. Sekalipun Tuhan yang kusembah tidak menyelamatkan aku tidak akan menyembah. Tetap percaya. Artinya apa? Sekalipun kita tidak mengalami sesuatu hal hari ini, kita sudah percaya nih kepada Tuhan, tapi tidak
tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, apa yang kita harus lakukan? Ya tetap percaya. Sekalipun tidak terjadi apa-apa sampai saat ini, tetap percaya bahwa ada sesuatu yang terbaik. Ada amin? Amin, amin. Kalau kita lihat kisahnya itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego setelah itu dia masukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Alkitab berkata dimasukkan ke dalam perapian yang 7 kali lebih panas. Alkitab berkata mereka tidak terjadi apa-apa dalam perapian. Justru tubuhnya pun tidak mempan oleh api. Alkitab begitu. Jadi artinya apa? Tepat pada waktunya Tuhan menolong kita. Sekalipun mungkin saat ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan sepertinya enggak melakukan apa-apa. Tapi suatu saat nanti kita baru sadar Tuhan sedang tolong kita. Amin. Amin. Haleluya itu. Amin, amin, amin. Tetap percaya pokoknya apapun yang terjadi. Tetap percaya, tetap setia. Iya. Asik. Amin. Setia. Tetap percaya, tetap setia. Tuhan tuh pasti selalu menyertai kita, makanya kita harus selalu look up. Asik. Look up saja. Nah kita kan udah udah sharing nih, Iya. Andre, tentang look up. Nah tadi tuh kita nih dari tadi kita nunggu, ada teman-teman, beberapa teman pemuda kita Iya. yang udah mau kayak ngasih kita sedikit pertanyaan. Pertanyaan. Iya, tentang look up. Tadi kita udah share sedikit nih Iya. masalah look up. Ada pertanyaan nggak masalah look up? Ternyata ada teman-teman kita nih yang mau bertanya. Sekarang Iya. kita mau bacain dulu, nanti Kak Andre. Oke, kita Bisa. bersama-sama bahas ya. Oke. Kita baca ya. Pertanyaannya apa itu? Pertanyaannya. Pertanyaan dari teman-teman kita akan bahas bersama-sama seperti yang kita sudah sampaikan tadi. Ya silakan. Ini pertanyaan pertama, disebutin nggak ya namanya? Sebutin aja dong. Sebutin ya. Asik. Sebutin aja nggak apa-apa, nggak ada yang kenal kok. Sebutin, oke. Iya, IG-nya juga nggak apa-apa. iya. Nanti Boleh kalau- nanti ditampilkan ya IG-nya. IG-nya ya. bisa ditampilkan. Oke, nanti di follow. IG-nya di Instagram ya. Ya IG-nya di Instagram. Instagram Iya, Mute. benar. Yes Gen ya, Yes Gen official. Lucu Yes. mas. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaannya gimana dari pertanyaannya? teman pemuda kita. Namanya Anggri. Hai Anggri. Hai. Terima kasih sudah bertanya. Yup. Oke. Anggri tanya, Mm-mm. gimana sikap yang tepat agar iman kita tetap look up dalam menghadapi situasi yang lockdown atau social distancing yang akhirnya memberi impact pada dompet, pekerjaan, Wis. Ngeri banget nih. asmara Wis. bagi yang LDR Kok tahu ya? jadi lockdown. Kok tahu ya? Waduh. Wow. Kayaknya lagi patah hati mungkin. Kok kita sama ya? Coba diulang lagi Kak supaya teman-teman tahu lagi. Coba diulang lagi. Oke, Baca lagi. ini dari Kak Anggri. Kak Anggri. Bagaimana sih sikap yang tepat agar iman kita tetap look up dalam situasi yang lockdown atau social distancing yang akhirnya memberi impact pada dompet, pekerjaan, asmara bagi yang terpaksa LDR saat lockdown? Berat Oke, ini. berat ya. Berat Pertanyaannya banget. berat sekali. Baru ya. pembuka. Baru pembuka. Baru pembukaan ya kan, luar biasa ya Emang pertanyaan Itu buat Kak bercabang Anggri ya. gitu. Untung bukan aku yang jawab. Ini satu pertanyaan tapi Cabangnya panjang banyak. jawabannya. Ini satu aja pertanyaan dari Kak Anggri atau ada lagi? Kak Anggri satu aja. Oke. Kalau mau lagi boleh. Oke, satu-satu atau langsung semua pertanyaannya? Satu-satu aja. lah. Satu aja dulu ya. lah. Jelasin satu. Oke. Yes. Bagaimana supaya iman kita tetap look up ya di dalam situasi seperti ini? Ini agak susah ya. Tetapi saya akan memberikan sedikit menuntun kita untuk memahami ya. Bagaimana supaya kita agar tetap look up ya. Look up yang saya katakan sebelumnya hingga malam ini itu berbicara mengenai bergantung, percaya kepada Tuhan ya. Bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Tetap percaya penyertaan Tuhan. Nah sekarang pertanyaan bagaimana supaya kita tetap iman kita stabil begitu ya. Sehingga tetap look up. Jawabannya satu kalau menurut saya, bagi saya. Untuk percaya itu karunia, kasih karunia anugerah Tuhan. Yang kita perlukan saat ini kita hanya percaya kepada Tuhan. Kita butuh kemurahan Tuhan supaya kita terus tetap percaya, mengandalkan Tuhan. Alkitab berkata untuk percaya itu kasih karunia. Enggak semua orang saya bilang kamu percaya. Bisa orang ini enggak percaya karena memang dia tidak enggak mengalami kemurahan enggak menerima kasih karunia dari Tuhan. Enggak menerima anugerah untuk percaya itu. Jadi bagaimana? Ya kita hanya berharap Tuhan aku perlu kemurahan untuk saya tetap percaya di masa-masa seperti ini. Seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan? Enggak ada, cuma ya percaya kemurahan Tuhan,
yang membuat kita tetap percaya. Ya itu saja yang mungkin bisa menuntun kita untuk memahami supaya kita tetap look up. Tidak semua orang, sekalipun malam ini teman-teman dengar semua, tidak semua kita langsung, oh ya aku percaya. Untuk percaya itu perlu kasih karunia anugerah Tuhan. Dan tadi sampai membawa impact ya, impact ke dompet, kemana lagi tuh Kak? Dompet, Dampaknya ke hubungan, iya. Ke asmara juga. pekerjaan. Waduh, luar biasa ya. Jadi kalau untuk akhirnya memiliki dampak seperti itu ya, akhirnya kita tetap percaya. Saya percaya Tuhan itu memberikan sesuatu yang terbaik ya. Bahkan ketika kita minta sesuatu mungkin yang mungkin sepertinya sedikit, tapi kadangkala Tuhan, ya ini Tuhan kasih yang berlimpah. Kadangkala seperti itu ya. Bahkan kita tidak minta Tuhan berikan ya. Itu artinya pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan tidak bisa kita prediksi, perhitungkan. Kadang-kadang kalkulator kita pun bisa error. Harusnya Tuhan saya nggak minta ini kok Tuhan kasih ya lebih. Bahkan wah ini sampai mungkin kata ininya sampai dompet kita mungkin sobek-sobek ya. Banyak uang. Karena Tuhan memberikan lebih, mungkin seperti itu ya. Saya hanya sampaikan bahwa bagaimana impactnya itu kan karya Tuhan ya. Membuat mungkin kita hanya percaya, bergantung kepada Tuhan. Tuhan berikan kelimpahan, Tuhan berikan kecukupan, baik memberkati usaha kita, pekerjaan kita, studi kita, keluarga kita, bahkan calon pasangan kita pun Tuhan berkati. Ini tidak kita kita bisa pikirkan ya. Apa yang di luar kadangkala kita tidak pikirkan, apa yang di luar kadangkala kita tidak bayangkan, rancangan Tuhan sediakan. Amin. Amin. Ya, tetap percaya saja ya, pokoknya begitu. Ya. Oke, berarti mungkin kita harus refresh ya. Refresh. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Iya. Biar kita tuh nggak ingat kasih mula-mula. Iya, Ya, betul. Ingat lagi Iya. ya kan. Ingat lagi. Jadi tetap ingat. Wah. Mungkin ini ada juga kan mungkin yang udah tunangan. Betul. Ya harusnya tahun ini Menikah atau tunangan Tapi ditunda. Dipending ditunda, dulu, iya dipending. betul ya. Keluarga Sedih-sedih. Sedih ya. Iya kan? Iya. maksudnya itu tadi ya. Iya. Tetap percaya lah ya. Percaya ya. Kadang itu Percaya. betul Percaya. kayak ini ya. Pasti begini, Tuhan selalu memberi yang terbaik ya. Tidak perlu kita banyak tahu mengapa Tuhan ini harus terjadi. Nggak perlu kita banyak tahu mengapa. Tapi yang perlu kita harus tahu adalah pasti Tuhan memberi yang terbaik. Itu Amin. saja. Yang kita harus tahu pasti Tuhan memberi yang terbaik. Harus Amin. berserah ya. Iya. Bukan Kita harus pasrah. sadar nih kan. Iya. Kita harus sadar dengan kasih karunia. Enggak nih. Iya. Berserah, bukan pasrah. Iya. Asik. Beda-beda. Beda-beda hal ya. Pasrah beda ya. Luar biasa itu ya. Ayo. Jadi Kak Anggri mungkin bisa dengar ini ya jawabannya seperti itu. Tetap percaya, minta anugerah kemurahan Tuhan. Pastilah pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan itu akan luar biasa. Kadang-kala kita tidak pikirkan Tuhan siapkan dompet. Kita bahkan bukan dompet, pekerjaan, usaha, pelayanan. Wah, pasangan, wah semua tetangga kita bisa diberkati, teman kita, wah, Amin. banyak-banyak. Dikasih sate ayam. Iya, betul. Wow. Mungkin multimedia yang di sini tiba-tiba, oh ya, habis ini kita dibelikan apa gitu kan. Mantannya diberkati. Iya, amin. Pancing. Haleluya, Pancing. puji Tuhan ya. Itu ya. Itu Kak. Oke. Sekarang masih ada pertanyaan nggak ya sebenarnya? Masih ada nggak? Masih ya. Masih deh. Kalau yang Masih ini ya. pertanyaannya gue internasional, Iya jadi nih. Kak Ade yang bacain. Oke. Waduh, Pakai bahasa Inggris ya? gimana ya? Jangan. Bahasa Mandarin. bahasa. Gue Saya nggak internasional gitu, makanya Waduh. Ini berbobot banget loh. Ais. Ini dari Kak Gilang. Wah, namanya Gilang. Dari Raka katanya. IG-nya bisa nanti dibaca ya. Di blacklist apa dibaca? Nanti IG-nya dilihat di IG Youth Elsada ya. Iya. Yes Gen ya di bawahnya nanti ya. Pertanyaan-pertanyaan juga. Ya ini Kak, ini pertanyaannya Kak. Wah, saya juga sulit membacanya nih Kak. Ada satu aja nih. Iya. Siap ya Kak ya? Oke. Nanti siapa yang mengartikan nih Kak? Atau langsung bahasa Indonesia aja deh. Waduh. Terjemahin langsung aja Ini supaya ya. ngerti Tapi teman-teman kayaknya yang kita lain. harus baca dulu nih bahasa Inggrisnya. Oke, bahasa Inggrisnya dulu ya. Why do we pray if God already knows what we want and what we need? Bahasa Mau diulang Indonesia. lagi? Ulang Kak, ulang Kak. Oh diulang. Diulang. Asik. Diulang Kak. Why do we pray if God already knows Ya. what we want and what we need?
Oke. Iya. Jadi bahasa Indonesianya gimana? Iya. Waduh. Mau ditranslate sama Iya, Desa. translate langsung nggak? Translate langsung ya bahasa Inggrisnya. Ini yang bertanya nih orang luar ya. Jadi Internasional ini. luar negeri ya. Ini sebenarnya bukan menyusahkan yang Heeh. bicara nih, menyusahkan yang kita. Oh jangan gitu, jangan gitu. Kasih tahu dulu dong guys, kita tuh di Bali. Iya. Ya kita di Bali. Banyak ya. Iya. Bule-bule yang Boleh ya yang bertanya. follow IG Iya, kita, iya. bertanya. Ini pertanyaan dari Bule Raka ya. Bule Raka. Oke. Jadi nih kalau nggak salah ya, Iya, iya. nih kalau kita nih udah berdoa nih, kenapa sih kita harus berdoa? Padahal tuh Tuhan tuh udah tahu apa kebutuhan kita, apa keinginan kita. Tapi kenapa sih kita tuh diajarkan kita harus selalu berdoa gitu? Oke. Kita mengapa harus berdoa padahal Tuhan tuh tahu kebutuhan kita ya. Iya. Kadang-kala kenapa ini pertanyaan ini yang biasa kita dengar ya. Kenapa sih harus berdoa orang Kristen, orang percaya gitu. Padahal kan Tuhan sudah tahu harusnya kan, kalau Tuhan Maha Kuasa kan Tuhan tahu kebutuhan kita kan gitu. Betul. Ya, pasti dulu gitu ya. Kita sekarang malam ini kita bahas sedikit ya. Ya, sedikit saja. Saya juga pernah sampaikan pada saat itu di sini ya, kalau di kaum muda sini, mengapa kita harus berdoa, ya kan? Mengapa? Karena memang kita sebagai orang percaya, bukti bahwa kita percaya dan bergantung kepada Tuhan itu berdoa, kan gitu. Ya berdoa. Coba kita akan baca sebuah kisah, saya akan baca di Alkitab ya. Saya tadi baca-baca. Ini adalah sebuah kisah yang luar biasa. Kisah romantis bukan? Ya. Salam. Saya akan baca ya, saya akan baca di Kondisi kan? Yakobus 5 ayat ke-16 saya akan baca. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Apa yang saya mau katakan di sini? Firman Tuhan bilang begini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia berdoa begini, supaya hujan jangan turun dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Apa artinya? Alkitab bilang begini, Elia bukan nabi yang luar biasa dibilang begitu, bukan. Tapi Alkitab bilang begini, Elia manusia biasa sama seperti kita. Enggak ditinggikan nabinya, tetapi Elia manusia biasa sama seperti kita. Dia berdoa. Siapa kita? Kita bukan nabi, bukan orang-orang luar biasa. Elia saja yang dikatakan kita kalau pikirkan, luar biasa sekali nabi ini. Dia aja berdoa. Apalagi kita ini biasa-biasa. Apa artinya? Elia orang yang terbatas bergantung kepada yang tak terbatas. Pertanyaan mengapa kita harus berdoa? Karena kita terbatas, manusia biasa. Perlu pribadi yang tak terbatas menolong kita. Amin. Bukti Elia percaya dan bergantung kepada Tuhan, dia berdoa. Alkitab dalam Perjanjian Lama, Yesaya berapa itu saya lupa. Ada yang saya catat tadi kalau saya tidak salah ya. Oh, Yesaya 43 ayat 25 sampai 26. Coba saya akan baca ya. Teman-teman juga bisa baca. Iya, di rumah. teman-teman bisa buka di Yesaya 43 ayat 25 sampai 26 ya. Saya akan baca, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, mari kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Perhatikan di sini. Mengapa Tuhan Allah bilang begini? Ingatkanlah aku. Apakah Tuhan Allah pikun? Apakah Tuhan Allah perlu diingatkan? Ya kan? Alkitab bilang begini dalam ayat yang lain. Saya akan ini ayat-ayat ini saya sudah sampaikan pada saat kita bahas mengapa kita harus berdoa ya. Kejadian 18 ayat 20. Kejadian 18 ayat 20, teman-teman juga yang ada Alkitab bisa baca di rumah ya, yang di rumah. Kejadian 18 ayat ke-20. Ya, saya akan baca. Nah, ini adalah sebuah kisah di mana Abraham berdoa syafaat untuk Sodom. Ayat 20 sampai 21.
Ya, saya akan baca. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Perhatikan di sini Tuhan bilang begini. Tuhan bilang begini. Banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan. Sebenarnya Tuhan Maha Kuasa, mengapa dia harus turun? Lah ya kan? Mungkin mau membuktikan ya. Ya. Apakah sebenarnya Tuhan nggak perlu turun aja sudah tahu kan? Ya kan? Di sini Tuhan kita akan melihat di sini bahwa Tuhan tuh suka sekali ya berkomunikasi dengan kita. Tuhan senang sekali diingatkan, Alkitab bilang begitu. Ingatkanlah aku. Mengapa kita harus berdoa? Tuhan senang diajak berkomunikasi. Tuhan senang diingatkan. Ada sebuah kisah lagi yang sangat membuat saya juga terpesona. Ini adalah kisah di mana seorang yang sudah lama tidak melahirkan. Ya, mandul Alkitab berkata. Tapi suatu saat dia punya anak. Ayat ini akan membantu kita untuk memahami Kejadian 30. Kali ini kita baca agak banyak ya, karena supaya tidak hanya sekedar saya ngomong tetapi semua dari Alkitab. Oke. Lalu Kejadian 30 ayat 22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Perhatikan baik-baik di sini. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Kapan Tuhan Allah ingat? Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Kapan Allah ingat? Pada saat Rahel berdoa. Jadi kenapa? Tuhan Allah sangat senang sekali diingatkan. Tuhan Allah sangat senang sekali diajak berkomunikasi. Jadi mengapa kita harus berdoa? Orang percaya mengapa harus berdoa? Karena bukti bahwa kita orang yang terbatas butuh yang tak terbatas menolong kita. Siapa yang tak terbatas? Tuhan Allah kita. Bukti bahwa kita bergantung kepada Tuhan, kita berdoa. Mengapa kita berdoa? Kita sedang ingatkan Tuhan. Mengapa kita ingatkan Tuhan? Apakah Tuhan pikun? Tidak. Tuhan suka diingatkan. Tuhan suka diajak berkomunikasi. Amin. Amin. Ya ini pertanyaan. Mengapa kita berdoa? Karena Tuhan suka diingatkan. Amin. Amin. Jadi kalau kita berdoa mengapa? Karena bukti bahwa kita adalah orang yang percaya, bergantung, mengandalkan Tuhan. Nah, mungkin ada pertanyaan, aku nggak perlu berdoa. Aku sudah diberkati. Ya silakan, enggak apa-apa. Ya kan gitu. Kan? Saya bilang untuk kita percaya itu perlu kemurahan kasih karunia Tuhan. Tidak semua orang bisa mengalami demikian ya. Amin teman-teman. Amin. Yang di rumah juga ya. Mungkin ada pertanyaan lagi ya. Gimana? Sudah mengerti ya? Mengapa kita harus berdoa? Gimana? Berarti kalau ini bahasa sehari-harinya nih. Sama kayak kita, dia udah tahu kita suka sama dia. Dan dia juga kita suka sama dia kan berarti sama-sama sudah tahu. Sudah tahu. Saling Tetapi menyukai. Tapi kan harus butuh pengungkapan. Iya. Iya. Ada ungkapan. Mungkin hanya dalam hati aja gimana gitu kan. Resminya gimana kan gitu ya. Ayo Ya, betul. Sudah sama-sama tahu tapi nggak diungkapkan. Tapi Ungkapkanlah. yang ini nggak mungkin bertepuk sebelah tangan. Iya. Gak mungkin. Percaya saja bahwa ketika kita berdoa pasti Tuhan dengar, ya kan? Mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau saya berdoa kok nggak dijawab-jawab? Nah, mungkin ada pertanyaan begitu. Gimana? Boleh dijawab? Nggak, maksudnya boleh dibahas ini? Boleh, Wah, saya sudah berdoa ini, kok nggak dijawab-jawab ini? Sudah lama ini, kok nggak dijawab-jawab? Ya kan? Ada sebuah kisah lagi dalam Alkitab, nih saya buat kisah di dalam Alkitab. Ada seorang yang bernama Maria dan Marta datang kepada Yesus. Orang yang kau kasihi Lazarus sakit Tuhan, tolong datang ke rumahku. Ya kan bilang begitu kepada Tuhan Yesus. Tapi Yesus apa bilang? Sengaja dia tidak datang, malah justru beberapa hari baru dia datang, apa yang terjadi? Lazarus sudah Meninggal. mati, sudah meninggal. Apakah itu? Wah ini kita sudah minta kepada Tuhan. Tuhan kok sengaja seperti itu ya? Tuhan sepertinya percaya saja ya, apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Pokoknya percaya saja yang terbaik. Tidak perlu tahu, tadi saya sudah ingat, tidak perlu banyak tahu kita mengapa sih Tuhan, mengapa nggak jawab? Mengapa kita harus berlama-lama sih? Bukankah Tuhan Maha Kuasa, saya bilang doa sekarang harus sekarang bisa terjadi? Bisa saja. Kita doa sekarang sesuatu terjadi bisa saja. Bisa saja saya berdoa sekarang,
10 tahun lagi baru terjadi nggak masalah. Yang penting yang kita lakukan apa? Tetap percaya, tetap look up, tetap bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap percaya gitu saja. Amin. Amin. Amin teman-teman. Nah itu. Udah jelas ya Bro Gilang. Bro Raka. Boleh Raka. Boleh Raka. Pokoknya yang terbaik Tuhan Amin. berikan itu. Amin. Ada Gimana? Ada lagi pertanyaan mungkin? Ada deh kayaknya. Lagi Gimana? satu. Gimana? Satu Ada? deh. Ada nggak? Ada lagi? Gimana? Coba Kita cek. masih Coba Boleh. coba aku cek dulu ya. Siapa Iya, tahu iya, ada iya, yang iya. Coba cek lagi. Ada pertanyaan mungkin? wah, Oh iya Kak. Ini. Ini kalau misalkan gini nih, oh katanya ada lagi nih. Ada. Kita dengar lagi ada. Satu dari- Silakan. Heeh. Oke, itu tadi sepertinya sudah hampir sama ya kayak tadi. Kita bacain Coba ulang. Dita. Bacain ulang. lagi. bacain. tunggu bentar. Di Alkitab Dari katanya- siapa yang bertanya? Siapa yang Siapa yang bertanya? bertanya? Siapa bertanya, guys? Kakak siapa? Separuh. Separuh lemak. Separuh. lemak. Wah. Iya, kayak separuh. pernah dengar itu ya. Ini Oke. promo pembakar lemak itu. Oke, kakak separuh lemak. Ya, ini IG ya. Instagram atas nama separuh lemak. Shalom ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mengapa kita minta tetapi Iya, di Alkitab kan ada tuh Kak. mintalah maka kamu akan diberi. Tapi kok nggak diberi kan gitu? Ya. Minta istri nggak diberi gitu kan? Minta calon pasangan hidup nggak diberi atau minta pekerjaan nggak diberi gitu kan? Bisa. Nah, kita bahas pertama, tadi kita sudah singgung ya, mengapa kita berdoa? Bukti bahwa kita terbatas, bergantung kepada yang tak terbatas. Sekarang pertanyaannya, kita berdoa, apakah Tuhan dengar? Tuhan dengar. Dengar. Pasti Tuhan dengar. Kita berdoa pasti Tuhan dengar. Tuhan kan Tuhan Maha Kuasa. Ya. Masalah kita mau dijawab apa permintaan kita, permohonan kita kepada Tuhan, itu Tuhan yang punya kedaulatan ya. Kita tidak bisa paksa ya kan. Kita minta kepada Tuhan, hari ini Tuhan enggak kasih, besok baru Tuhan kasih. Kita minta besok Tuhan enggak kasih besok. 10 tahun lagi baru Tuhan kasih. Saya cuma mau bilang teman-teman kasih Tuhan itu Tuhan yang selalu memberi yang terbaik buat kita. Amin. Nggak perlu kita bertanya mengapa, itu yang biasa manusia kita ya secara pribadi kita lah. Alasan kita, mengapa Tuhan harus terjadi? Mengapa Tuhan aku butuhnya sekarang, ini sudah kepepet Tuhan. Aduh, kadang kita bertanya-tanya mengapa. Nanti suatu saat kita baru sadar, oh ini tuh maksudnya Tuhan. Gitu. Sekarang kita belum ngerti. Ya karena Tuhan tuh lihat kehidupan kita seutuhnya. Kita kalau lihat slide PowerPoint atau video itu, baru slide yang jeleknya aja, baru kita lihat yang jeleknya ini. Kita endingnya nggak lihat, gitu kan? Nonton film kita baru awalannya, tengahnya, oh susah, gimana Tuhan? Tapi endingnya kita belum tahu. Nah seperti itu kadang-kala kita kehidupan kita ya. Kita baru lihat situasi sekarang, tapi seutuhnya kita nggak tahu. Padahal Tuhan seutuhnya sudah memberi yang terbaik buat kita. Amin. Nggak perlu banyak kita tahu tanya mengapa, tapi yang perlu kita tahu Tuhan pasti yang memberi yang terbaik. Amin. Tuhan dengar doa kita. Amin. Amin. Jadi jangan ditanya mengapa, tetaplah bersyukur. Bersyukur setia, Yap. selalu setia. Iya. Ada lagi? Ada lagi. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah nggak ada deh. Nggak ada ya. Oke. Kalau Kalau udah nggak ada, Kalau nggak berarti ada, saatnya kita ada pertanyaan lagi? oke. Oke. Sekarang kita gini nih. Gimana? Kita udah tadi berbicara tentang look up dan Mm-mm. bagaimana kita menjalankannya di kehidupan sehari-hari. Mm-mm. Ya. Ini bagaimana sih kita untuk merangkum dari pembicaraan kita hari ini? Sederhananya ya. Teknisnya ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Iya Kak. Apa sih bagaimana? Apa sederhananya kita look up di dalam kehidupan kita? Kita bisa terus tetap look up. Apa yang bisa kita lakukan ya sederhananya? Sekarang ini apa yang kita bisa lakukan? Saya cuma bilang kita semuanya kalau kita dari bahas tadi tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap percaya. Percaya itu anugerah. Amin. Percaya itu kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tidak semua teman-teman yang dengar renungan atau pembahasan kita malam hari ini, semuanya itu kan pembahasan yang kita belajar di Alkitab.
Tidak semua mungkin bisa percaya dan akhirnya aku mau percaya. Enggak, mungkin itu kalau kita bisa percaya kemurahan Tuhan lah, puji Tuhan. Itu anugerah Tuhan ya. Terus kita percaya kepada Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Enggak ada yang kita bisa lakukan, hanya percaya. Percaya kemurahan Tuhan yang membuat kita bisa percaya. Iya. Bahwa kita mengandalkan Tuhan, terus percaya, berserah kepada Tuhan. Itu saja. Apa yang kita lakukan? Ya percaya. Percaya kepada Tuhan, gitu aja. Jadi ini adalah rangkuman Rangkuman dari kita pembahasan kita malam hari ini ya. Look Yuk, up. look up. Ya. Percaya. Tiang percaya. awan, tiang api. Kalau kita tahu beberapa waktu lalu kita berbicara mengenai Ishak dalam suatu lockdown, tetapi dia diberkati karena tetap bergantung melihat ke atas ya, percaya kepada Tuhan. Nah malam ini kita bahasnya begini, kita look up, tetapi ya bangsa Israel tadi kan tetap look up, dia lihat tiang awan, tiang api. Bukan berarti ketika kita lihat tiang awan, tiang api nggak ada masalah. Justru disinilah tempatnya kita menghadapi masalah demi masalah. Tetapi jangan lupa ketika kita menghadapi masalah, kita juga berada di tengah-tengah kebaikan kemurahan Tuhan. Iya. Itu. Amin. Amin. Jangan lupa pada waktu kita menghadapi masalah, lupa penyertaan Tuhan. Ya kan, lupa bahwa kita Nggak tetap boleh itu. disertai Tuhan. Jangan. Janganlah. Kita percaya saja. Iya. Itu ya. Oke, percaya. thank you. Oke. Menarik banget ya. Ayo, Sekarang karena kita udah bahas look up, untuk kan ini kita bahas look up untuk yang kedua kalinya ya, Kak Andre ya. Iya. Kalau teman-teman seperti yang di awal tadi diingetin tuh sama Kak Abi, kalau teman-teman masih mau lihat atau refresh lagi biar nyambung gitu sama yang sekarang, bisa lihat video YouTube kita itu ada di Yes Gen. Akun YouTube kita tuh Yes Gen. Dan untuk update-update kegiatan kita itu bisa dilihat di Instagram kita. Jadi follow Instagram kita. Follow. Itu ada @yes.gen __ Official. Dia gampang Follow. banget. Mungkin Ya. ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa disampaikan di Oh, sana iya, Kak iya, ya. iya, Ada iya. kesaksian-kesaksian Iya atau bisa. apapun. kisah-kisah inspiratif Pingin, ya. kalian minta dibawain satu tema apapun, Ya. kita akan coba bawain. Kita coba Ah. untuk bawakan. Iya. Jadi nanti sebelum kita tampil, nanti kita bisa share ke kalian bisa tanya ke kita. Oke. 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 Thank you. Apa ya pesannya? Apa ya? Stay home. Stay Betul. home. Di rumah saja ya. Tetap di Selamat rumah. stay look up. Stay look up. Stay look Ya. up. Look up yang bener lo ya. Iya. Jangan look up yang Iya. ayo. Jangan jemuran tetangga look up. Oh iya, Lamun bener. Apa ya? Oh curiga itu. Ah. Sama ingat social distancing. Social Oke. distancing. Tetap ikuti anjuran dari pemerintah Yes. di daerah teman-teman tinggal. Iya. Pasti kan ada tuh kayak di Gak boleh pergi. nggak boleh mudik. Ya, Nggak boleh mudik. ingat Nggak boleh mudik nih. benar. Jangan Ah. mudik teman-teman. Mulai tanggal 24 sampai tanggal 7 adalah sosialisasi pertama. Jadi kalau sudah terlanjur mudik akan disuruh balik. Yo, Oh. kasihan banget Kasihan kan. dong bensinnya. Iya. Ya demi keluarga juga sih. Yap. Dan kita juga mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa Yuk, untuk selamat saudara-saudara menjalankan kita di ibadah luar puasa situ. buat Selamat teman-teman. kuat. Ya, Ya tetap berdoa di Ya. saat-saat ini ya. iya. Ini Selalu saat yang- dikuatkan kita semua. Saat yang berat. Amin. Oke guys, tetap ikutin video kita selanjutnya. Selalu follow. Kalau kalian suka, kalian boleh like, dan boleh kalian share. Oke. Yes. Kalau nggak suka, pasti suka sih. Pasti Jangan suka lupa sih. subscribe Subscribe, ya komen-komen. di YouTube channelnya, Biar share nggak sebanyak-banyaknya ya ketinggalan. jika teman-teman diberkati ya. Tekan loncengnya ya biar nggak ketinggalan. Oh. Iya Oke. benar. Oke. Kita juga terima kasih nih buat teman-teman multimedia ya. Begitu Yo. banyak sekali ada multimedia di sini ada ada berapa ya? Bohong guys, Ya. bohong guys, cuma satu orang. Iya ya. Oke Oke. deh. Oke dah. Bye bye. See you Sabtu Eh, next video. Next video deh. Ya, Oke. kita next video. Oke. Bye bye. Kita akan Bye-bye. tetap bahas look up ya. Yes. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Di rumah aja.